Hai hai hai, apa kabar Sobat Mengembala Cerita? Semoga sehat selalu dan rezekinya melimpah ya. Sudah siap dengan kisah menarik hari ini? Subscribe dan like dulu biar sobat semua tambah lancar rezekinya. Satset, ini dia ceritanya. Murniasi percaya bahwa rumah adalah satu-satunya tempat di dunia yang tidak perlu dicurigai. Di luar sana orang boleh berubah wajah, boleh menyimpan niat yang tak terucap, boleh menjadi apa saja demi bertahan hidup. Tapi di dalam rumah, di antara orang-orang yang menyebut dirinya keluarga, segala sesuatu seharusnya jujur, apa adanya, dan aman. Keyakinan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti kebiasaan yang diwariskan tanpa kata-kata. Dari ibunya, dari perempuan-perempuan di sekitarnya, dari hidup yang mengajarinya bahwa menjaga rumah berarti menjaga dunia kecil yang paling penting. Rumah Murniasih tidak besar. Dindingnya kusam, atapnya pernah bocor dan ditambal seadanya. Lantainya dingin bahkan saat siang hari. Namun rumah itu rapi, terawat. Setiap sudutnya memiliki fungsi yang jelas. Tidak ada barang berlebihan. Tidak ada ruang yang dibiarkan kosong tanpa arti. Ia menyukai keteraturan. Setiap pagi Murniasih bangun sebelum azan subuh benar-benar selesai berkumandang. Ia berjalan pelan ke dapur, menyalakan lampu kecil lalu menjerang air. Bunyi air mendidih adalah suara pertama yang selalu menyambut hari. Setelah itu ia menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, dan menata meja makan dengan gerakan yang sudah ia hafal di luah kepala. Gito, suaminya, akan bangun tak lama kemudian. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, lalu bangkit tanpa banyak bicara. Mereka tidak banyak berbincang di pagi hari. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada senda gurau. Namun kesunyian itu terasa wajar, nyaman. Gito bukan lelaki yang hangat, tapi juga tidak dingin. Ia hadir. Dan bagi Murniasih, kehadiran itu sudah cukup. Selama 12 tahun pernikahan mereka, Gito jarang membuat masalah. Ia bekerja, pulang, makan, tidur. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak janji. Hidup mereka berjalan datar, dan justru itulah yang membuat Murniasih merasa aman. Gito bekerja menjaga sebuah toko kelontong kecil dekat kecamatan. Toko itu tidak pernah benar-benar ramai, tapi selalu ada pembeli. Orang-orang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Beras, gula, sabun, rokok. Toko itu menjadi pusat hidup Gito, sementara rumah menjadi pusat hidup Murniasih. Mereka membagi dunia dengan rapi, tanpa saling mengganggu. Murniasih jarang ikut campur urusan toko. Sesekali ia mengantar bekal, atau datang jika Gito memintanya menggantikan sebentar. Selebihnya, ia percaya. Ia selalu percaya. Kepercayaan adalah fondasi rumah tangganya. Dan karena itulah, ketika suatu sore pintu rumahnya diketuk oleh Rianti, ia tidak merasa perlu membangun pagar apapun di dalam hatinya. Rianti berdiri di ambang pintu dengan tas besar di bahunya. Rambutnya diikat rapi, pakaiannya sederhana. Wajahnya terlihat dewasa, tapi ada sesuatu di matanya yang masih menyimpan kegamangan. Seperti seseorang yang belum benar-benar tahu kemana ia akan pergi. "Bibi," katanya pelan. Murniasih mengenalnya. Keponakan dari pihak keluarga yang jarang bertemu. Anak dari sepupu jauhnya. Terakhir kali ia melihat Rianti, gadis itu masih berseragam sekolah. Masih berbicara dengan suara setengah ragu. Sekarang ia sudah berbeda. Lebih tenang, lebih matang. Dan entah mengapa perbedaan itu membuat Murniasih merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan yang tidak ia pahami dan segera ia abaikan. Rianti masuk dan duduk di ruang tamu. Ia bercerita panjang tentang rumah orang tuanya yang jauh. Tentang kesulitan mencari pekerjaan. Tentang kesempatan membantu di toko tempat Gito bekerja. Kalimat-kalimatnya tertata rapi, seperti sudah dipikirkan sebelumnya. "Perjalanannya terlalu jauh kalau harus pulang setiap hari," katanya. "Aku cuma butuh tempat tinggal sementara, Bi." Murniasih mendengar tanpa memotong.
Ia menimbang dengan caranya sendiri, bukan dengan logika panjang, tapi dengan perasaan. Rumahnya memang tidak besar, tapi cukup. Ia tidak pernah merasa kekurangan ruang, dan membantu keluarga adalah sesuatu yang selalu ia yakini sebagai kewajiban. "Kamu bisa tinggal di sini," akhirnya ia berkata. "Anggap saja rumah sendiri." Kalimat itu keluar begitu saja, ringan, tanpa beban, seolah-olah tidak membawa konsekuensi apapun. Rianti tersenyum, terlihat lega, dan pada saat itulah, tanpa disadari, Murniasih membuka pintu yang tidak akan pernah ia bisa tutup kembali. Hari-hari pertama berjalan biasa. Rianti bangun pagi, membantu di dapur, mencuci piring, menyapu lantai. Ia tampak berusaha menyesuaikan diri. Tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Gito terlihat menerima kehadirannya dengan wajar. Tidak terlalu ramah, tidak juga acuh. Setiap pagi, Gito dan Rianti berangkat bersama ke toko. Setiap sore, mereka pulang hampir bersamaan. Murniasih menyambut mereka dengan makanan hangat dan rumah yang rapi. Ia merasa hidupnya kini lebih ramai, lebih berarti. Ia tidak tahu bahwa kebersamaan itu perlahan membentuk pola yang berbeda. Pola yang tidak pernah ia bayangkan. Awalnya perubahan itu terlalu kecil untuk disebut perubahan. Gito mulai pulang dengan wajah yang lebih serius. Rianti mulai tertawa lebih lepas. Ada percakapan yang terputus ketika Murniasih masuk ke ruangan. Ada keheningan singkat yang selalu diikuti senyum canggung. Ia melihat semuanya, tapi ia tidak menamainya. Karena menamai berarti mengakui. Dan mengakui berarti mengguncang rumah yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Ia memilih diam. Dan dalam diam itulah, sesuatu mulai tumbuh. Setelah Rianti tinggal bersama mereka, rumah Murniasih tidak pernah benar-benar sepi lagi. Ada suara tambahan di pagi hari. Langkah kaki Rinan, bunyi piring yang diletakkan terlalu cepat, tawa kecil yang muncul tiba-tiba. Pada awalnya, semua itu terasa menyenangkan. Murniasih merasa hidupnya tidak lagi berjalan sendiri. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Ada hari-hari ketika Murniasih merasa kehadirannya di rumah seperti sesuatu yang mengganggu ritme. Bukan karena ada yang mengusirnya, tapi karena suasana berubah begitu ia masuk ruangan. Percakapan berhenti, tawa menghilang, lalu semuanya kembali berjalan seperti biasa, seolah tak pernah ada yang aneh. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu sensitif? Dan hampir selalu ia menjawab, ya. Karena ia tidak ingin menjadi perempuan yang curiga tanpa alasan. Setiap pagi, pemandangan yang sama terulang. Gito dan Rianti duduk berhadapan di meja makan, sarapan bersama sebelum berangkat ke toko. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, stok barang, pembeli yang datang kemarin, atau cuaca yang terasa lebih panas dari biasanya. Murniasih mendengarkan sambil berdiri di dapur, menyiapkan teh, sesekali menyela jika perlu. Namun semakin hari, ia merasa perannya semakin kecil. Percakapan mereka seolah tidak lagi membutuhkan kehadirannya. Ia hanya menjadi pendengar, bukan bagian dari cerita. Murniasih mencoba tidak memikirkan hal itu. Ia mengalihkan perhatiannya pada pekerjaan rumah. Menyapu lantai, membersihkan jendela, menata ulang lemari. Ia percaya, selama ia menjaga rumah tetap rapi, segalanya akan tetap baik-baik saja. Tapi rumah bukan soal kebersihan. Suatu sore, Murniasih pulang dari pasar dengan membawa 2 kantong belanjaan. Ia membuka pintu dan mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki. Padahal sepatu Gito ada di rak, dan tas Rianti tergeletak di kursi. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti masuk ke ruang yang baru saja ditinggalkan oleh sesuatu yang tidak ingin ia temui. Ia melangkah pelan ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Ke ruang tengah, juga kosong. Hanya ada udara yang terasa lebih hangat dari biasanya. Murniasih tidak menemukan apapun yang bisa ia sebut bukti. Tidak ada pemandangan mencurigakan. Tidak ada suara yang bisa ia dengar. Namun dadanya terasa sesak, seperti seseorang yang baru saja melewati mimpi buruk tanpa ingatan jelas tentang isinya. Ia menegur dirinya sendiri. Berhenti berpikir yang aneh-aneh.
Malam itu, saat mereka makan bersama, suasana terasa canggung. Gito lebih banyak diam, Rianti tersenyum tipis, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu di balik wajah tenangnya. Murniasi mencoba membuka percakapan, bertanya tentang toko, tentang rencana ke depan. Jawaban-jawaban yang ia terima pendek, efisien, seolah tidak ingin berlama-lama. Murniasi menelan rasa kecewanya bersama nasi yang terasa hambar. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil pada Gito. Cara ia menghindari tatapan mata, cara ia lebih sering membawa ponsel kemana-mana. Cara ia menjadi mudah tersinggung saat ditanya terlalu banyak. Perubahan itu tidak drastis, justru itulah yang membuatnya berbahaya. Rianti pun berubah, meski dengan cara berbeda. Ia tampak semakin percaya diri. Gerakannya lebih bebas. Ia tidak lagi minta izin untuk hal-hal kecil. Ia berjalan di rumah seperti seseorang yang sudah lama tinggal di sana, bukan tamu yang baru datang. Murniasi merasa ada batas yang bergeser, namun ia tidak tahu batas mana yang telah dilewati. Suatu malam, ia terbangun oleh suara tawa pelan. Bukan tawa keras, hanya suara yang terlalu akrab untuk terdengar di tengah malam. Ia duduk di ranjang, menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari ruang tengah, lalu meredup. Murniasih tidak keluar kamar. Ia berbaring kembali, menatap langit-langit yang gelap. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun sejak malam itu, tidur tidak lagi datang dengan mudah. Hari-hari berikutnya, ia mulai sering merasa asing di rumah sendiri. Ada rasa tidak diundang yang tidak pernah diucapkan siapapun, tapi terasa nyata. Ia berjalan di antara dinding-dinding yang ia rawat selama bertahun-tahun, namun kini terasa berbeda. Seperti rumah itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia mencoba mengingat kembali keputusannya menerima Rianti. Saat itu, ia merasa menjadi orang baik. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ia tidak menyangka bahwa kebaikan bisa memiliki sisi lain yang begitu gelap. Murniasih masih percaya pada keluarganya, masih percaya pada rumahnya. Namun kepercayaan itu kini terasa rapuh, seperti kaca tipis yang retaknya belum terlihat, tapi siap pecah kapan saja. Dan tanpa ia sadari, rumah yang ia jaga dengan sepenuh hati itu perlahan berubah menjadi tempat yang menyimpan rahasia. Rahasia yang kelak akan menghancurkan segalanya. Aku mulai menyadari bahwa toko bukan sekedar tempat Gito bekerja. Toko itu seperti dunia kecil yang berdiri terpisah dari rumah. Dunia yang tidak pernah benar-benar kujamah, tapi perlahan memengaruhi segalanya. Setiap pagi, Gito dan Rianti berangkat bersama. Aku mengantar mereka sampai pintu, memperhatikan punggung mereka menjauh. Awalnya itu pemandangan biasa. Lama-kelamaan ada perasaan ganjil yang selalu menyertai, perasaan tertinggal. Aku jarang datang ke toko, bukan karena tidak boleh, tapi karena aku merasa tidak diperlukan. Gito jarang memintaku membantu. Rianti terlihat menguasai segalanya, mencatat barang, melayani pembeli, mengatur rak. Ia cekatan, terlalu cekatan untuk seseorang yang baru 2 tahun bekerja. Saat aku sesekali datang, aku merasa seperti orang asing. Gito berbicara dengan nada yang berbeda. Rianti tersenyum sopan, tapi matanya seolah sedang menjaga jarak. Ada ruang yang tidak bisa kumasuki. Aku mulai sering pulang sore untuk berbelanja. Pasar menjadi alasan yang aman untuk keluar rumah. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya ingin mencari udara. Tapi sebenarnya, aku ingin menjauh. Rumah terasa semakin menekan. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya turun. Rumah tampak sunyi. Aku masuk perlahan, meletakkan belanjaan di dapur. Saat itu aku mendengar suara dari arah depan rumah. Suara pintu yang baru saja ditutup. Aku berdiri diam. Jantungku berdebar terlalu keras untuk alasan yang tidak jelas. Aku tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun lagi. Tapi perasaan itu kembali. Perasaan bahwa aku selalu datang terlambat untuk sesuatu. Malam hari, aku mencoba berbicara pada Gito. Bertanya hal-hal ringan, tentang toko, tentang rencana ke depan. Ia menjawab singkat, datar. Tatapannya jarang bertemu dengan mataku. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali kami benar-benar berbincang? Rianti duduk tak jauh dari kami. Ia mendengarkan, sesekali tersenyum. Aku merasa dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu, dan ketidaktahuan itu membuatku semakin kecil. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Aku merasa hidupku berjalan di tepi sesuatu yang gelap, tapi aku tidak tahu apa bentuknya. Aku hanya tahu bahwa kepercayaanku mulai berubah menjadi beban.
Dan setiap kali aku menatap rumah ini, aku tidak lagi melihat tempat yang aman. Aku melihat dinding yang menyimpan bisikan. Seiring waktu, aku mulai memahami satu hal yang sulit kuterima. Rumah dan toko telah bertukar peran. Rumah tidak lagi menjadi tempat pulang, sementara toko menjadi ruang di mana segalanya bermula dan berakhir. Tempat yang tak pernah kulihat sepenuhnya, tapi selalu hadir dalam pikiranku. Aku mencoba datang ke toko lebih sering, bukan untuk membantu, melainkan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semua masih normal. Setiap kali aku berdiri di balik etalase, mencium bau beras dan gula yang tercampur, aku merasa seperti berada di panggung yang bukan milikku. Gito bergerak cekatan, Rianti berdiri di sampingnya, memahami ritme yang tidak kupahami. Ada bahasa di antara mereka, bukan kata-kata, melainkan jeda, tatapan, dan kebiasaan kecil. Aku menangkapnya dalam potongan-potongan singkat. Cara Rianti sudah tahu barang apa yang akan diminta Gito tanpa diminta, cara Gito mengangguk pelan tanpa menoleh. Semua itu terlalu halus untuk disebut kesalahan, tapi terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Aku pulang dengan perasaan lelah yang tidak berasal dari tubuh. Di rumah, jarak itu semakin terasa. Aku mulai menghindari ruang tengah di sore hari. Aku memilih dapur, memilih halaman belakang, memilih tempat-tempat di mana aku bisa menyendiri. Setiap kali aku mendengar langkah mereka pulang bersamaan, dadaku mengeras, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin keluar. Aku pernah mencoba bertanya pada Rianti, dengan nada yang kuusahakan ringan, tentang pekerjaannya, tentang rencananya ke depan. Ia menjawab sopan, terukur, seolah sudah mempelajari kalimat-kalimat itu sebelumnya. Tidak ada yang salah dari jawabannya, dan justru itu yang membuatku resah. Gito semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama, toko butuh dibereskan, stok harus dihitung, pembeli datang mendadak. Aku mengangguk, memasang wajah mengerti. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang mengekang. Aku tidak ingin menjadi sumber masalah. Namun malam-malam menjadi panjang. Aku terbangun dengan pikiran yang berputar, memikirkan ulang percakapan-percakapan kecil, gerak-gerik yang kuingat. Aku mencoba menyusun semuanya menjadi gambaran yang masuk akal, tapi potongan-potongan itu tidak pernah pas. Ada hari ketika aku merasa benar-benar tidak terlihat. Aku duduk di ruang makan, mendengar mereka berbicara dari dapur, dan aku tahu, tanpa melihat, bahwa jika aku berdiri dan pergi, percakapan itu akan tetap berjalan. Kesadaran itu menyakitkan dengan cara yang sunyi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku berhenti menjadi pusat rumah ini? Pertanyaan itu tidak punya jawaban yang berani kuterima. Suatu sore, aku pulang dari pasar dengan langkah berat. Di depan rumah, aku berhenti sejenak sebelum membuka pintu. Ada rasa enggan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya, seperti seseorang yang ragu memasuki tempat yang dulu ia cintai. Di dalam, rumah terlihat sama, rapi, tenang, tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun, aku tahu sesuatu telah bergeser, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, suara jam berdetak pelan. Aku menyadari bahwa kepercayaanku, yang dulu menjadi kekuatan, kini menjadi kelemahan. Aku telah memberikan terlalu banyak ruang, terlalu banyak pengertian, tanpa pernah menetapkan batas. Dan di ruang kosong itulah, rahasia menemukan tempatnya untuk bersembunyi. Aku belum tahu apa bentuk rahasia itu, tapi aku tahu satu hal. Ketika sebuah rumah berhenti terasa aman, bukan karena dindingnya runtuh, melainkan karena kepercayaan di dalamnya telah terkikis. 2 tahun tidak terasa seperti 2 tahun. Ia terasa seperti 1 hari panjang yang tidak pernah selesai. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kapan tepatnya perubahan itu menjadi permanen? Apakah saat pertama kali aku memilih diam, atau saat aku mulai membenarkan hal-hal yang seharusnya kupersoalkan? Waktu berjalan tanpa penanda yang jelas,
dan tanpa kusadari, aku telah hidup di dalam pola yang tidak lagi kupahami. Rutinitas menjadi pelindung sekaligus penjara. Pagi hari, aku bangun seperti biasa, menanak nasi, menyeduh teh, menata meja. Gito dan Rianti berangkat bersama. Aku menutup pintu, membersihkan rumah, lalu menunggu sore dengan perasaan hampa yang tak pernah benar-benar pergi. Aku berhenti menghitung hari. Aku berhenti menandai tanggal. Segalanya terasa sama, dan justru disitulah bahayanya. Karena ketika sesuatu yang salah berlangsung cukup lama, ia berhenti terasa salah. Gito tidak lagi menanyakan pendapatku. Bukan karena marah, tapi karena tidak merasa perlu. Ia mengambil keputusan kecil dan besar tanpa berdiskusi. Aku mengetahuinya belakangan, atau tidak sama sekali. Aku menjadi bagian dari rumah ini hanya secara fisik, bukan sebagai suara. Rianti semakin menyatu dengan kehidupan kami. Ia tahu kebiasaan Gito lebih baik dariku. Ia tahu jam-jam toko sepi, tahu kapan Gito lelah, tahu kapan ia butuh ditemani. Semua itu terlihat wajar jika dilihat sepintas. Semua itu terlihat seperti bentuk kepedulian. Dan aku menjadi penonton yang tidak diundang. Ada hari-hari ketika aku merasa diriku memudar. Aku berjalan melewati mereka dan rasanya seperti melewati bayangan. Aku berbicara dan suaraku terdengar jauh, seperti berasal dari ruangan lain. Aku mulai bertanya, apakah aku masih ada di sini? Aku tidak lagi berani bertanya terlalu banyak. Setiap pertanyaan terasa seperti ancaman terhadap keseimbangan rapuh yang tersisa. Aku memilih diam, berharap diam bisa menyelamatkan sesuatu. Tapi diam tidak menyelamatkan apapun. Toko menjadi pusat segalanya. Aku jarang ke sana sekarang. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak sanggup. Setiap kali aku melangkah ke dalam, aku merasa seperti memasuki wilayah yang bukan milikku. Ada ritme yang tidak kukenal, aturan yang tidak tertulis, dan kedekatan yang membuatku ingin segera pergi. Aku mulai lebih sering keluar rumah sendiri, berlama-lama di pasar, duduk di warung tanpa tujuan, mengulur waktu sebelum pulang. Aku tidak ingin menghadapi rumah yang terasa dingin, meski lampunya menyala. Malam hari menjadi saat terberat. Ketika semua sunyi, pikiranku menjadi terlalu ramai. Aku mengingat ulang percakapan lama, tawa-tawa kecil, keheningan yang janggal. Aku mencoba menyusun kepingan-kepingan itu menjadi satu cerita utuh. Dan setiap kali, aku berhenti di tengah jalan. Karena cerita itu terlalu menyakitkan untuk diselesaikan. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku tahu, bahkan sebelum aku berani mengakuinya. Tapi mengetahui dan menerima adalah dua hal yang berbeda. Aku berada di antara keduanya, terjebak tanpa tahu jalan keluar. 2 tahun itu mengubahku. Aku menjadi lebih pendiam, lebih berhati-hati. Aku menimbang setiap kata sebelum keluar. Aku belajar membaca suasana, bukan untuk memahami, tapi untuk bertahan. Aku hidup dalam gelap yang tidak benar-benar hitam, tapi cukup redup untuk membuatku tersesat. Dan di dalam kegelapan itulah, sebuah kebenaran tumbuh semakin besar, menunggu saat aku tidak lagi bisa menutup mata. Pada suatu titik, aku berhenti berharap. Bukan karena aku tidak lagi peduli, tapi karena berharap menjadi terlalu melelahkan. Setiap harapan yang kutanam selalu mati sebelum sempat tumbuh. Dan aku lelah menguburkannya sendirian. Gito berubah tanpa pengumuman. Ia tidak menjadi kasar, tidak pula pergi meninggalkanku. Ia tetap ada, secara fisik. Namun kehadirannya kosong. Ia berbicara seperlunya, bergerak seperlunya, dan pulang ke rumah seperti seseorang yang sedang menyelesaikan kewajiban, bukan kembali ke tempat ia merasa dimiliki. Aku pernah mencoba mengingat seperti apa ia dulu. Lelaki yang duduk di depanku saat makan, yang menatap wajahku ketika berbicara. Ingatan itu terasa asing, seolah milik orang lain. Rianti, di sisi lain, tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari saat pertama ia datang. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi ragu. Ia berjalan dengan keyakinan yang tenang, seolah dunia di sekelilingnya telah ia pahami sepenuhnya. Ia tidak menentangku secara terbuka, tapi keberadaannya sendiri sudah cukup untuk membuatku mundur. Aku sering menemukan diriku mengalah dalam hal-hal kecil. Giliran menggunakan ruang,
pilihan acara televisi, waktu makan. Semua itu tampak sepele. Tapi akumulasi dari hal-hal kecil itu membentuk pesan yang jelas. Aku bukan lagi pusat. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku berhenti merawat hal-hal yang dulu penting bagiku. Aku membiarkan kebiasaan lama menghilang satu persatu. Aku menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan karena aku mau, tapi karena aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Ada malam ketika aku duduk di kamar, mendengarkan suara-suara dari luar. Aku tidak bisa memastikan apa yang kudengar. Dan mungkin aku memang tidak ingin memastikannya. Ketidaktahuan terasa lebih aman daripada kepastian yang akan menghancurkanku. Namun tubuhku tahu lebih dulu daripada pikiranku. Aku sering terbangun dengan napas pendek. Dadaku terasa berat. Aku menjadi mudah lelah. Seolah ada beban yang kupikul tanpa pernah kuturunkan. Aku menyadari bahwa 2 tahun ini bukan hanya tentang waktu yang berlalu. Ia tentang sesuatu yang terus diulang. Tentang pola yang mengeras. Tentang rahasia yang tidak lagi bersembunyi, tapi hidup berdampingan denganku. Aku masih tidak punya bukti. Tidak ada kalimat yang bisa kutunjuk, tidak ada kejadian yang bisa kusebutkan dengan pasti. Tapi hatiku tahu. Dan pengetahuan itu perlahan menggerogoti sisa-sisa kekuatanku. Ada hari ketika aku menatap wajahku sendiri di cermin, dan hampir tidak mengenalnya. Mataku terlihat lelah, wajahku tampak lebih tua. Aku bertanya dalam hati, apa yang telah kulakukan pada diriku sendiri? Jawabannya tidak pernah datang dengan jelas. Yang datang hanyalah kesadaran pahit, aku telah bertahan terlalu lama dalam gelap. Dan kegelapan itu telah menjadi bagian dari diriku. Aku tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Dan ketika kebenaran itu muncul, ia tidak akan datang dengan lembut. Hari itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada firasat besar, tidak ada mimpi buruk, tidak ada peringatan dari langit atau suara batin yang berteriak. Hanya hari biasa yang berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Dan justru karena itulah, ia begitu menghancurkan. Aku pulang lebih awal dari biasanya. Pasar belum terlalu ramai, dan entah mengapa kakiku ingin segera kembali ke rumah. Bukan karena rindu, tapi karena lelah. Lelah menunda, lelah berpura-pura. Pintu rumah tidak terkunci. Aku berhenti sejenak sebelum masuk. Ada keheningan yang aneh, terlalu rapat. Seperti udara yang menahan napas. Rumah ini biasanya sunyi, tapi tidak pernah sesunyi ini. Aku melangkah masuk. Aku tidak akan menceritakan apa yang kulihat dengan kata-kata kasar atau gambaran yang berlebihan. Tidak perlu, karena pada saat itu tidak ada lagi ruang untuk penjelasan. Tidak ada lagi kemungkinan salah paham. Yang ada hanyalah kepastian. Segalanya runtuh dalam satu tarikan napas. Aku ingat suaraku sendiri. Asing, pecah, tidak kukenal. Aku ingat kata-kata yang keluar tanpa rencana, bercampur antara marah, kecewa, dan hancur. Aku ingat wajah-wajah yang menoleh, terkejut, lalu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ingin kulihat dari orang-orang yang kusebut keluarga. Tidak ada pembelaan yang masuk akal, tidak ada alasan yang cukup kuat. Yang ada hanyalah pengakuan tanpa kata, terpatri di udara, menggantung di antara kami. Cekcok itu tidak berlangsung lama tapi terasa seperti selamanya. Emosi yang terkunci selama 2 tahun akhirnya pecah. Aku bukan lagi perempuan yang diam. Aku bukan lagi penjaga rumah yang sabar. Aku adalah seseorang yang dunianya dirampas perlahan, dan baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Aku tidak ingat bagaimana tepatnya semuanya berakhir. Ingatanku menjadi kabur, seperti gambar yang terlalu terang lalu menghilang. Yang kuingat hanyalah sunyi setelahnya. Sunyi yang berat, sunyi yang tidak bisa diperbaiki. Ketika kesadaran kembali sepenuhnya, rumah ini tidak lagi sama. Dan seseorang yang seharusnya pergi dengan caranya sendiri, tidak pernah bangun lagi. Setelah itu waktu berjalan dengan cara yang aneh. Hari-hari berlalu,
tapi rasanya tidak benar-benar bergerak. Rumah ini menjadi ruang gema. Setiap langkah memantul kembali sebagai penyesalan. Aku duduk sendirian di ruang tamu menatap dinding yang sama yang dulu kuusap setiap hari. Dinding itu sekarang terasa dingin, seperti tidak mengenalku. Seperti rumah ini menolak keberadaanku. Gito tidak lagi seperti dulu. Atau mungkin, ia memang selalu seperti ini, dan aku yang tidak benar-benar melihat. Kami hidup di bawah atap yang sama tapi tidak dalam kehidupan yang sama. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dan Rianti, namanya tidak pernah lagi kusebut dengan suara keras. Bukan karena aku membencinya, bukan karena aku ingin melupakannya, tapi karena setiap kali aku mengingatnya, dadaku terasa runtuh. Aku memikirkan semua keputusan kecil yang kuambil. Semua kali aku memilih diam, semua kali aku memilih percaya tanpa bertanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun sepenuhnya. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena sebagian dari semua ini adalah akibat dari keyakinanku sendiri. Rumah ini masih berdiri, dindingnya masih sama, lantainya masih dingin. Tapi ia tidak lagi menjadi tempat pulang. Ia menjadi pengingat bahwa kepercayaan tanpa batas bisa berubah menjadi senjata. Dan kebaikan tanpa kewaspadaan bisa membuka pintu bagi kehancuran. Aku hidup dengan satu kalimat yang terus berputar di kepalaku, siang dan malam, tanpa henti. Ponakanku adalah maut. Bukan karena ia datang membawa kematian, tapi karena sejak ia tinggal di rumahku, hidup yang kukenal perlahan mati. Semoga kalian semua terhibur, dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, Sobat Menggembala Cerita.